Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tiap hari Kamis malam Jumat. Jangan pernah bosan dengerin channelnya Kupas. Betul, Kupas Misteri. Terus Kita ngomongin cerita dari mana nih? Jadi malam ini tuh ceritanya Dari kita bahas ini lagi ya, bahas kos-kosan ya. Masih banyak ya kos-kosan yang tergolong bisa dibilang angker gitu kali ya. Oke, coba kita simak aja ya ceritanya ya, hal-hal apa nih yang dirasakan oleh oleh pengirim cerita. kosan. Oke. Silakan Mbak, dibacain aja Mbak. Jadi giliran gue ya. Nantian dong. Oh ya udah deh. Langsung aja gue bacain ya ceritanya Sobat Kumis. Ini ceritanya dari daerah Pondok Gede. Kamu Pondok Gede Jakarta ya? Dulu. Ya, Bekasi ya, sekitaran Jakarta ya, perbatasan Jakarta kita pernah. Iya. Depok, Bandung, Bekasi. Udah siap. Oke, lanjut Mbak. Cuma dari Kanada belum nih. Jadi bacaan. Hai Kumis, terima kasih sebelumnya karena udah mau bacain cerita gue sama-sama. Nama gue Harvey. Gue mau bercerita pengalaman gue sewaktu ngekos tahun 2013 di daerah Pondok Gede. Kali ini namanya boleh disebut gengs. Waktu itu gue kerja di deket-deket situ dan lokasinya nggak jauh dari kos-kosan tersebut. Kos-kosan gue itu satu modelnya kotak memanjang 2 lantai. Di bawah ada 3 kamar dan di atas ada 5 kamar plus dapur. Kamar mandinya ada 2, di bawah 1 dan di atas 1. Sedangkan balkon dan taman ada di bagian belakang. Gue ngekos sekamar bareng sama Icang di lantai bawah. Di kiri gue ada kamar kosong biasa diisi sama yang punya kos-kosan kalau lagi main ke sini. Berarti yang punyanya nggak tinggal di sini ya. Di sebelah kanan gue kamarnya si Danu sama Agas. Kamar mereka disekat pintu dan ada tamannya. Jadi kamarnya si Agas ada di taman belakang, sekat sama pintu yang tadi. Nah, di kamar atas mulai dari depan diisi sama sepasang suami istri, di sebelahnya lagi anak-anak muda baru lulus sekolah kayaknya. Ini bocah-bocah ini biasanya tiap malam tuh rusuh berisik. Di sebelah kamar bocah-bocah diisi sama Mas Joko. Nah, terakhir kamarnya si Ferry. Nah, setelah kamar Ferry ada balkon yang disekat sama pintu lagi. Di balkon itu ada kamar kosong yang gak keisi, tepat di atas kamarnya si Agas. Dan biasanya anak-anak jemur baju di balkon tersebut. Oke, kejadian ini bermula saat si Agas pulang ke kosan buat makan siang. Dia emang sering balik ke kosan jam istirahat karena kerjaan dia deket dari kosan. Suara apa tuh? Lanjut. Pas dia mau masuk kamar, dia ngelewatin kamar gue yang kaca jendelanya emang gak pernah gue tutup. Terus dia manggil-manggil gue, "Vey, bangun Vey, lu kagak kerja. Woi, bangun." Terus dia lihat gue masih tidur. Akhirnya dia ke atas ngambil peralatan makan. Nah, pas turun dia ngelihat katanya
Gue duduk di kasur, terus bangun dan jalan nembus tembok membelakangi gue. Waduh, padahal saat itu gue lagi di kantor. Berarti bukan si Harvey dong. Sepulangnya gue ke kosan, gue balik bareng Danu. Si Aga sama Icang langsung narik gue ke kamarnya. Di situ Aga ceritain detail kejadiannya lagi yang tadi siang. Lagi serius-seriusnya ngobrol, tiba-tiba Ferry datang mau minjem korek. Pas dia tahu kita lagi cerita masalah kejadian bisnis nih di kosan, dia ikut berbagi cerita seremnya di kosan ini. Kata si Ferry, pernah waktu itu dia pulang kerja sekitar jam 9 malam. Dia dengar kamar Mas Joko seperti ada orang yang sedang membuka kunci untuk masuk kamar. Ferry mikirnya ya itu emang Mas Joko yang baru pulang. Lalu ketika dia selesai mandi, saat ingin masuk kamar, dia ngelihat si Mbak yang di samping kamarnya pulang masuk ke kamar tapi sendirian. Biasanya dia selalu pulang bareng suaminya. Setelah itu sekitar jam 12 terdengar suara gaduh dari luar kamar. Ini biasanya ulah si bocah-bocah yang baru lulus sekolah nih, karena sering bawa temen-temennya ke kosan. Tapi anehnya, ketika si Ferry membuka pintu, kondisi di luar sepi, tidak ada apa-apa. Bukan anak itu. Dan kamar si bocah itu juga kosong. Merinding. Lalu dia dikejutkan oleh suara gaduh yang berasal dari balkon tempat biasa jemur baju. Kemudian dia penasaran dan menghampiri balkon itu. Dia sangat kaget karena sumber gaduh ternyata dari sesosok wanita yang rambutnya panjang sampai ke kaki, mukanya hancur nggak jelas, dan dia memakai baju merah. Tante K merah-merah. Yang lebih seremnya lagi, kuntilanak merah itu terbang dan tertawa cekikikan. Si Ferry langsung kabur masuk ke kamarnya. Nah, besoknya ketika bertemu dengan Mas Joko, dia menceritakan kejadian semalam. Dan kagetnya, ternyata kata Mas Joko, dia nggak pulang semalam. Dia nginep di kantor karena lembur. Dia bertanya, "Mas, semalam pulang?" Setelah nggak lama saya pulang ya sekitar jam 9. Tadi kayak berangkat pagi banget. Soalnya kita hampir nggak ketemu. Dia jawab lah, dia itu semalam nggak pulang, dia nginep di kantor karena banyak kerjaan. Waduh. Nggak lama si mbaknya datang bersama suaminya. Ferry juga menceritakan kejadian semalam kepada mereka, dan mereka pun kaget karena dia dan suaminya baru datang hari itu dan tidak pulang ke kosan kemarin. Mereka sudah 2 hari tinggal di rumah orang tuanya. Ferry seketika langsung merinding. Jadi ternyata kemarin itu posisinya dia sendirian di atas dan gak ada siapa-siapa. Ferry juga lanjut cerita, pernah suatu saat berapa minggu lalu dia pergi ke warung yang ada di ujung jalan buat beli rokok. Waktu itu malam memang. Pas balik dari warung, jalanan sepi banget. Pas lewat di pohon nangka yang besar, dia kejatuhan sesuatu, tapi gak ada satu benda apapun yang jatuh. Pas dia nengok ke atas pohon buat mastiin tadi yang jatuh tuh apa, dia kaget sekaget-kagetnya melihat Tante K alias kuntilanak merah itu lagi ketawa ngeliatin dia. Apesnya, pas dia kabur, itu kuntilanak terbang ngejar dia. Untung kuntilanak itu gak ngikutin sampai ke dalam kosan. Nah, usut punya usut, kata si Ferry, berdasarkan cerita dari warga sekitar, dulunya kosan itu adalah kebun kosong, dan pada saat proses pembangunannya memakan korban. Korbannya adalah si tukang yang memotong pohon besar di kebun itu. Waktu itu dia meninggal secara tiba-tiba sehari setelah memotong pohon tersebut. Jir,
makin merinding aja gue sama yang lainnya juga. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesempatan, saya akan cerita lagi pengalaman-pengalaman serem yang saya alamin. Maaf kalau ceritanya kepanjangan atau berbelit. Sukses terus buat kumis. Terima kasih. Iya, makasih juga buat Harvey. Bisa bayangin gak tuh kira-kira? Jadi emang udah masalah yang masalah klasik kalau di kos-kosan ya, udah pasti banyak hal-hal mistis ya. Pasti ada aja ya. Tapi ya kayak gitu, kayak semacam suara-suara orang buka kunci pintu gitu. Pasti rata-rata kalau kosannya udah ada keanehan, kayaknya banyak yang ngalamin kayak gitu sih. Sebenarnya tuh nggak ada yang pulang gitu ya. Sempat dengar cerita juga sih dari teman dekat beberapa hal kayak gini. Cuma ya ternyata ada yang sama juga nih kasusnya. Dia ngirimin cerita kayak gini. Kalau yang gue simak sih kayaknya nih si penghuni yang lamanya nih kayak si Ferry lah. Kayaknya dia yang paling sering ditampakin gitu kan. Sebelum si Harvey dan lain-lain ya. Betul, dan dia emang yang paling banyak ngalamin kejadian-kejadian aneh kan. Kalau gue rasa sih ada dua faktor ya. Yang pertama mungkin karena dia tuh di kamar atas, terus di sampingnya dia kan dekat bahkan emang ada kamar kosong ya. Ada kamar kosong yang pernah diisi. Ya, mungkin ya di situ kali tempat mangkalnya si tante kayak itu. Karena sebelum jadi kosan kan mungkin dia mangkalnya di pohon ya kan. Pohonnya mungkin posisinya persis di situ ya. Nah itu kan pohonnya ditebang sama si tukang. Anaknya tukang itu kan mati kan, meninggal kan. Iya, kena imbas dari motong pohon tersebut. Tapi gue sih horor banget ngebayangin jadi si Ferry waktu gue jalan tiba-tiba dikejar gitu kan sama dikejar sama ada yang terbang gitu ya dari atas. Itu sih gila. Masih syukur sih bisa nyampe ke kosan loh. Masih bisa lari. Kalau jalan di tempat itu gimana. Belum lagi sama yang dia bisa nyamar jadi Harvey ya. Nah itu dia tuh Ketika si Harvey kerja, kenapa tiba-tiba dia jadi Harvey dong, tidur di kamarnya gitu. Itu horor banget. Itu udah sering ya kayak gitu ya, kita ngelihat misalkan teman kita gitu sih ya, ternyata itu bukan teman kita. Padahal gitu. teman kita belum pulang gitu. Itu Betul. juga sering terjadi. Betul. Jadi emang sampai sekarang hal-hal mistis itu masih ada ya. Iya pasti lah. Hal-hal serem di dunia ini karena kita kan hidup dengan ada di dua dunia ya. Mereka juga punya dunianya sendiri. Oke, yang menarik sih dapatlah kita cerita kuntilanak merah ya. Iya. Berasa gue kira itu cuman mitos doang gitu kan, kuntilanak merah gitu. Ternyata emang benar ada yang ngerasain, Ternyata emang benar ada yang ngalamin gitu. dan ngeliat sendiri gitu ya. Oke, cukup lah Kejadiannya dari anak-anak kosan. Malam ini makasih sekali lagi buat ceritanya. Terus oh iya, ditunggu nanti hadiah menarik ya. Oke, nggak bosan gue ingetin buat teman-teman yang mau berbagi kisah misteri bisa di email di deskripsi di kupasmisteri2020@gmail.com. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sip. Follow IG-nya juga ya guys. IG-nya @kupasmisteri. Dadah. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.